Di tengah aroma gurih tongseng yang menggoda, tersembunyi bau amis darah dan janji setan yang belum lunas. Warung yang ramai bukan karena enaknya masakan, tapi karena setiap mangkuknya menuntut tumbal. Inilah kisah nyata pesugihan warung tongseng Bu Soleh, di mana rezeki datang dari iblis, dan setiap suapan bisa jadi nyawa pengganti. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Kadang rezeki yang datang tiba-tiba justru menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Begitulah yang terjadi di sebuah sudut Tangerang, di pinggir jalan yang setiap sore dipenuhi aroma masakan. Di sanalah berdiri sebuah warung tongseng yang disebut-sebut paling enak di daerah itu. Warung tongseng kambing Bu Soleh. Orang-orang bilang siapapun yang makan di sana pasti bakal datang lagi. Entah karena bumbunya yang pas atau karena daging kambingnya yang empuk dan tak berbau prengus sama sekali. Padahal, harga seporsinya lebih murah dari warung-warung lain di sekitar. Sesuatu yang tampak terlalu baik untuk jadi kenyataan. Bu Soleh dan suaminya, Pak Soleh, dulunya bukan siapa-siapa. Mereka hanya sepasang suami istri yang berjualan seadanya. Kadang laku, kadang tidak. Warungnya kecil, cuma terpal di pinggir jalan dengan 2 meja kayu reot. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, warung itu berubah drastis. Dindingnya sudah berdinding semen, lampu neon terang, dan selalu ramai pembeli dari pagi sampai tengah malam. Mobil-mobil mewah kadang berhenti, sopir kantor berdasi ikut antre bersama tukang ojek. Dan yang paling aneh, warung itu buka setiap hari, tanpa pernah tutup. Di kampung sebelah ada gadis muda bernama Rani. Ia sering lewat di depan warung itu saat pulang kerja. Awalnya ia ikut senang melihat tetangganya sukses. Tapi lama-lama, rasa penasarannya tumbuh jadi rasa curiga. Karena setiap kali ia lewat malam-malam, lampu dapur masih menyala terang. Dan dari dalam terdengar suara seperti orang sedang mengaduk sesuatu, berat dan berirama lambat. Kadang terdengar juga suara kambing mengembik lirih. Padahal tak ada satu pun kandang di sekitar sana. Suatu malam, Rani memberanikan diri mampir. Warung itu masih buka padahal sudah hampir jam 11 malam. Beberapa orang masih makan dengan lahap, seperti tak peduli waktu. Aromanya begitu tajam dan menggoda, seolah memanggil siapapun yang lewat untuk berhenti. Ia duduk di pojok, menatap Bu Soleh yang sedang sibuk di belakang tungku. Perempuan itu tampak biasa, berhijab sederhana, wajahnya lembut, tapi matanya jarang sekali berkedip. Ketika Rani mencoba menyapa, Bu Soleh hanya menatap sekilas dan tersenyum tipis. "Pesan apa, nak?" Suaranya pelan tapi datar. Rani menjawab, "Tis tongseng 1, Bu." Dan dalam beberapa menit, seporsi tongseng panas tersaji di hadapannya. Kuahnya kental, dagingnya empuk. Aromanya membuat kepala terasa ringan. Rani makan perlahan tapi anehnya, setiap kali ia menelan, perutnya terasa dingin dan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu di rasa itu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti ada kehadiran lain yang ikut makan bersamanya. Malam itu Rani tak bisa tidur. Kepalanya terus terbayang wajah Bu Soleh yang menatapnya dari balik uap masakan. Tatapan yang tak lepas meski Rani sudah melangkah keluar warung. Keesokan harinya, Rani bercerita kepada ibunya. Tapi ibunya hanya tertawa. "Itu cuma perasaanmu aja. Namanya juga warung laku, pasti banyak yang iri." Tapi Rani tahu ini bukan sekadar iri. Ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu di dalam rumah belakang warung, Bu Soleh duduk di depan tungku besar yang masih menyala. Pak Soleh, suaminya, terlihat lelah, duduk di kursi dengan kepala tertunduk. Kapan kita tutup? Ini udah tengah malam," katanya pelan. Bu Soleh menoleh perlahan. "Kamu tidur saja. Biar aku yang lanjut. Masih banyak stok daging?" tanya Pak Soleh ragu. Bu Soleh hanya tersenyum. "Daging kita tak akan habis, Le. Tak akan pernah habis." Di luar suara embikan samar terdengar lagi. Pak Soleh menatap pintu dapur yang tertutup rapat. Matanya penuh rasa takut tapi juga pasrah. Dia tahu sejak beberapa waktu terakhir, warung mereka bukan lagi warung biasa. Setiap panci yang mendidih, seakan ada bayangan wajah di permukaannya. Setiap tetes minyak yang meletup, seperti suara seseorang yang berbisik, "Jangan berhenti." Orang-orang di sekitar hanya tahu Bu Soleh makin kaya. Tiap minggu ada motor baru, ada pegawai tambahan, ada pelanggan yang makin banyak. Tapi tak ada yang tahu dari mana sumber rezeki itu datang.
Suatu sore, Rani melihat sesuatu dari jendela belakang warung. Ia melihat Bu Soleh menurunkan sebuah karung besar dari becak motor. Warna karungnya merah kusam, seperti basah oleh darah. Bu Soleh memanggulnya sendiri, meski tubuhnya kecil. Yui membawanya ke dapur tanpa suara. Rani berusaha melihat lebih jelas, tapi tiba-tiba Bu Soleh menoleh ke arah jendela. Tatapan itu begitu tajam, seperti tahu ada yang mengintip. Rani buru-buru menutup tirai dan mundur. Jantungnya berdebar kencang. Sejak hari itu, ia tak pernah lagi berani makan di warung itu. Namun rasa penasaran tak pernah benar-benar hilang, karena setiap lewat ia masih bisa mencium aroma tongseng itu. Hangat menggoda, tapi ada aroma lain di baliknya. Ibaus yang tak bisa dijelaskan, seperti bau darah yang hampir kering. Di sisi lain, pelanggan terus berdatangan. Beberapa di antaranya bahkan mengaku ketagihan, sampai ada yang makan 3 kali sehari di sana. Bahkan mereka bilang, kalau lama tak makan tongseng Bu Soleh, kepala terasa pusing dan tubuh lemas. Seolah tubuh mereka menagih sesuatu. Sore itu salah satu pelanggan tetap, seorang sopir truk bernama Hendra, memuji masakan Bu Soleh sambil tertawa. Ibu ini hebat ya, dagingnya kayak bukan kambing biasa. Bu Soleh tersenyum samar. Bukan kambing biasa, nah, bukan. Hendra tertawa, tak menyadari apa maksud kalimat itu. Tapi senyum Bu Soleh tak hilang bahkan setelah ia pergi. Senyum yang lama-lama berubah jadi datar, lalu hampa malam pun turun. Api dapur kembali menyala. Bu Soleh berdiri di depan panci besar, menatap cairan merah pekat yang mendidih pelan. Di belakangnya, suara langkah kaki terdengar samar. Bu, suara Pak Soleh terdengar lirih. Ya, kita. Nggak salah kan, Bu? Bu Soleh menatap panci itu, lalu menjawab pelan. Yang penting, warung kita ramai. Dan entah kenapa saat ia berkata begitu, dari arah bawah tungku terdengar sesuatu. Suara mengembik pelan, seperti sedang menangis. Di Tangerang, ada sebuah warung tongseng yang tak pernah kehabisan daging, tapi tak ada yang tahu dari mana daging itu berasal. Orang bilang kalau rezeki sudah waktunya datang, tak ada yang bisa menahan. Tapi siapa yang tahu kalau rezeki itu bukan datang dari Tuhan, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih gelap? Warung tongseng Bu Soleh makin hari makin ramai. Dari pagi sampai lewat tengah malam tak pernah sepi pembeli. Bahkan di hari-hari besar, saat pedagang lain kehabisan bahan, warung itu masih buka seperti biasa. Dan yang membuat banyak orang heran, stok daging mereka tak pernah habis. Tak pernah sekali pun terlihat Bu Soleh membeli kambing di pasar. Tak ada truk daging masuk ke halaman rumahnya. Tak ada aroma amis dari tempat penyimpanan. Namun setiap hari tongsengnya selalu siap, segar dan empuh. Rani, gadis muda yang rumahnya tak jauh dari sana, mulai memperhatikan. Ia sering di warung itu sepulang kerja, dan selalu menemukan hal yang aneh. Kadang jam 12 malam, suara panci besar masih terdengar dari dapur. Dentang sendok logam menghantam wajan berulang-ulang, seperti musik aneh yang tak pernah berhenti. Kadang diselingi suara lirih, mirip embikan kambing tapi lemah seperti sedang sekarat. Dia sempat berpikir mungkin hanya halusinasinya saja. Tapi malam-malam berikutnya, suara itu muncul lagi. Selalu dari arah dapur warung Bu Soleh. Suatu malam, Rani nekat. Ia menunggu sampai warung hampir tutup, lalu berdiri di seberang jalan. Dari balik pohon, ia melihat Pak Soleh menurunkan sesuatu dari motor tua mereka. Karung besar, basah, berat, dan warnanya gelap. Ia seret pelan ke dapur. Tidak ada bau kambing, tidak juga bau daging segar. Yang tercium hanya aroma anyir yang menusuk. Seperti besi berkarat bercampur darah kering. Bu Soleh membuka pintu, menyambut suaminya tanpa bicara sepatah kata pun. Mereka masuk bersama lalu pintu menutup. Setelah itu, tak ada suara lagi. Kecuali satu, ketika malam makin larut, dari dalam terdengar seperti suara tulang yang dipotong. Keesokan paginya, warung buka seperti biasa. Rani melihat orang-orang antre. Semua tampak bahagia, bahkan ada yang membawa anak kecil. Tapi di dalam dirinya ada perasaan aneh. Dia perhatikan wajah Bu Soleh pagi itu. Kulitnya pucat, tapi matanya berkilat aneh, seolah tak pernah tidur. Senyumnya tipis, kaku, dan dingin. Dan di lengan kirinya, ada bekas merah seperti cakaran kuku yang dalam. Sementara itu, di dapur belakang, Pak Soleh duduk termenung. Di depannya, panci besar mendidih. Ia menatap cairan kuah yang berwarna kecoklatan. Sekilas terlihat sesuatu mengapung di dalamnya. Mungkin tulang, mungkin juga bukan.
Jobeur gumam pelan, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Bu, ini daging dari mana lagi? Suara istrinya datang dari belakang, lembut tapi menekan. Jangan banyak tanya, Le, cukup masak saja. Tapi ini bukan kambing, kan? Bu Soleh berhenti mengaduk, lalu menatap suaminya lama sekali. Kamu makan juga, kan? Kamu juga dapat rezekinya. Jadi diam. Pak Soleh menunduk. Ia tahu, sejak malam itu, malam ketika mereka didatangi seorang lelaki tua berjubah hitam di kuburan Cina lama, hidup mereka berubah. Dulu Bu Soleh sering menangis karena warungnya sepi. Tapi setelah menerima bantuan dari lelaki itu, segalanya jadi mudah. Warung ramai, uang mengalir, dan entah dari mana daging selalu tersedia. Setiap malam, tepat pukul 12, karung besar muncul di belakang dapur. Kadang dibawa oleh seseorang, kadang seolah muncul begitu saja. Dan di dalam karung itu selalu ada bahan untuk dimasak keesokan harinya. Awalnya Pak Soleh takut. Dia bahkan sempat ingin berhenti, ingin menutup warung itu dan kabur. Tapi setiap kali ia mengucapkan niat itu, ada saja hal buruk terjadi. Pernah suatu malam, anak bungsu mereka, Rama, tiba-tiba panas tinggi tanpa sebab. Tubuhnya menggigil, matanya terbuka, tapi tak sadar. Dan di telinganya terdengar bisikan lirih, "Kalau berhenti kami ambil gantinya." Suara itu membuat Pak Soleh tak bisa lagi tidur nyenyak. Rama, anak lelaki berusia 17 tahun itu, sebenarnya juga mulai merasa curiga. Juni sering membantu di warung sepulang sekolah, dan heran kenapa stok daging tak pernah habis. Ia pernah mencoba menghitung berapa kilo daging yang diolah tiap hari, tapi hasilnya selalu tak masuk akal. Jumlah yang keluar jauh lebih banyak dari yang mereka beli. Suatu siang, Rama bertanya pada ibunya, "Bu, dagingnya dari mana? Kok tiap hari kayaknya nambah terus?" Bu Soleh hanya menatapnya dingin, sambil berkata pelan, "Dari rezeki, nak, dari doa orang tua." Rama tak percaya, tapi tatapan ibunya membuatnya tak berani melanjutkan. Beberapa malam kemudian, Rani mendengar suara tangisan samar dari arah rumah Bu Soleh. Tangisan laki-laki. "Minliukun Pak Soleh." Ia seperti sedang memohon, meminta ampun, atau mungkin menyesal. Tapi tangisan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba disusul suara logam berat yang jatuh, lalu hening. Setelah itu tak pernah lagi terdengar suara dari rumah itu. Hanya bau masakan yang semakin kuat, semakin menusuk dan semakin aneh. Bau itu seolah menempel di udara. Bahkan setelah angin lewat, orang-orang di sekitar tetap tak peduli. Mereka hanya tahu, tongseng Bu Soleh memang tak ada tandingannya. Ada yang bilang, setelah makan di sana, tubuh terasa segar, pikiran ringan, bahkan mimpi indah semalaman. Tapi beberapa hari kemudian, 2 orang pelanggan tetap tiba-tiba sakit aneh. Tubuh mereka kurus mendadak, kulit menghitam dan matanya kosong, menatap langit-langit rumah. Mereka hanya sempat menggumam sebelum meninggal. Dagingnya empuk sekali. Namun warung Bu Soleh tak pernah sepi, malah makin ramai. Jundan yang paling mengerikan, di antara tawa dan obrolan para pelanggan, ada satu suara lain. Suara berat, pelan, seperti mengucap dari balik tungku. "Masak terus, Soleh. Masak terus." Sampai darahnya habis. Pada malam yang sama, Rani melihat dari kejauhan Bu Soleh sedang menatap panci besar yang mendidih. Wajahnya bersinar kemerahan karena pantulan api. Tangan kirinya mengelus perlahan karung yang tergeletak di lantai. Dari dalam karung itu, sesuatu bergerak pelan. Dan di luar warung, angin membawa aroma daging gosong bercampur darah yang hangus. Aroma yang membuat perut siapa pun lapar. Tapi bagi mereka yang tahu asalnya, aroma itu adalah peringatan. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya semuanya bermula. Tapi setiap rahasia besar selalu punya satu malam kelam yang menjadi awal segalanya. Bagi Bu Soleh dan keluarganya, malam itu terjadi setahun lalu. Di sebuah tempat yang seharusnya tak pernah mereka datangi. Kuburan Cina lama di pinggiran Tangerang. Waktu itu, hidup mereka benar-benar terhimpit. Warung sepi, utang menumpuk, dan anak mereka, Rama, mulai sakit-sakitan karena kekurangan gizi. Pak Soleh sudah menjual motor, perabot, bahkan cincin kawin istrinya. Tapi tak ada yang berubah. Setiap hari mereka hanya bisa menghitung uang receh, hasil jualan soto, yang kadang tak laku sama sekali. Bu Soleh menangis hampir tiap malam. Dia merasa Tuhan sudah tak lagi mendengar doanya. Hingga suatu sore, datang seseorang yang mengubah segalanya. Namanya Mbah Dargo. Orang tua berwajah gelap, tubuh kurus tinggi, dengan mata kecil berwarna abu-abu. Ia sering lewat di depan warung mereka,
dan suatu hari berhenti, duduk lalu berkata dengan suara berat, "Warung sepi ya, Bu?" Bu Soleh mengangguk malu. "Kalau Ibu mau, saya bisa bantu. Tapi rezeki besar selalu ada syaratnya." Bu Soleh menatapnya heran. "Syarat apa, Mbah?" Lelaki itu hanya tersenyum samar, bibirnya pecah-pecah. "Malam Jumat nanti datanglah ke tempat yang saya tunjukkan. Bawa 1 kendi air, 1 pisau dapur, dan niat yang tak goyah." Pak Soleh menolak keras saat mendengar itu. "Jangan Bu, nggak usah percaya hal-hal gitu. Kalau rezeki kita tertulis pasti datang." Tapi Bu Soleh sudah tak punya tenaga untuk berharap. Air matanya kering, hatinya beku. Dalam pikirannya tak ada jalan lain. Maka malam itu juga, ia diam-diam menyiapkan semua yang diminta. Kendi, pisau, dan selembar kain putih. Tepat tengah malam, Bu Soleh berangkat sendiri. Ia hanya meninggalkan pesan di meja makan. Untuk Rama agar bisa sembuh dan makan enak lagi. Langit gelap tanpa bintang. Kuburan Cina lama itu berada di belakang gudang tua, dikelilingi bambu rimbun dan nisan-nisan batu berlumut. Dari jauh tampak api kecil di tengah-tengah area makam. Deusan berdiri Mbah Dargo, menunggu seolah tahu Bu Soleh akan datang. "Sudah siap?" tanya Mbah Dargo tanpa menoleh. Bu Soleh mengangguk, menahan takut. Lelaki tua itu menunjuk tanah di depannya. Tuang air dari kendi itu ke tanah. "Satu-satunya yang akan tumbuh dari tanah ini adalah rezekimu." Bu Soleh menuruti. Saat air menyentuh tanah, muncul asap tipis berbau besi karat. Dari balik asap itu muncul suara seperti hembusan napas panjang. Suara berat. "Jeniti-lem, siapa yang memanggil?" Bu Soleh menelan ludah. Mbah Dargo menjawab pelan. "Ini dia perempuan yang mencari rezeki." "Ya, siap munker sedikit. Demi banyak." Suara itu bergema di antara nisan. "Apakah ia berani?" Bu Soleh menggigil. Mbah Dargo menatapnya tajam lalu berkata, "Jawab, kalau tak berani pulanglah dan biarkan anakmu mati lapar." Air mata Bu Soleh jatuh. Ia menunduk lalu berkata lirih, "Saya berani." Begitu kata itu keluar, angin langsung berembus kencang. Lampu minyak padam, tapi api kecil di tengah makam justru membesar. Dari tanah muncul bayangan gelap berbentuk kepala kambing dengan mata menyala merah. Suara itu kembali terdengar. "Setiap daging yang kau masak akan membawa keberuntungan. Tapi ingat, setiap 7 kali panci mendidih, harus ada daging manusia yang ikut dimasak." Tubuh Bu Soleh lemas. Mulutnya gemetar, tapi ia tak sanggup menolak. Duyatnya mengangguk, seolah seluruh kesadarannya direnggut oleh sesuatu. Mbah Dargo mendekat dan menorehkan ujung pisau di telapak tangan Bu Soleh. Darahnya menetes ke tanah. Bayangan kepala kambing itu menghilang perlahan, dan suara berat itu berbisik terakhir kali. "Selamat datang di perjanjian darah, Bu Soleh. Rezekimu sudah kubuka, tapi jangan pernah berhenti memasak." Sejak malam itu, warung mereka berubah. Tak dari mana datang seorang pemasok daging tanpa nama. Tak ada nomor telepon, tak ada alamat. Setiap malam Jumat, karung besar berisi daging segar muncul di belakang dapur. Daging itu terasa lebih lembut, lebih wangi, dan pelanggan mulai berdatangan tanpa henti. Bu Soleh tak pernah bertanya dari mana asalnya. Ia hanya memasak, dan uang mengalir seperti air. Pak Soleh mencoba menolak, tapi semakin ia menentang, semakin banyak hal aneh terjadi. Pernah suatu malam ia terbangun dan melihat istrinya berdiri di depan tungku sambil menatap panci yang mendidih. Uap panas memenuhi ruangan, tapi Bu Soleh seperti tidak merasa panas sama sekali. "Kita berkumam pelan, Mah. Ini daging terakhir minggu ini. Nanti mereka datang lagi." Pak Soleh ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Di permukaan panci, ia melihat pantulan sesuatu. Bukan wajah istrinya, tapi wajah kambing hitam dengan mata merah. Dan dari arah tungku terdengar suara tawa rendah, serak dan panjang. Pagi harinya, Bu Soleh tampak biasa saja. Terjadi kebenabo. Namun di dalam kepalanya, suara itu terus berbisik. "Masak terus, Soleh, jangan berhenti. Rezekimu di sini, di dalam darah ini." Kadang saat memotong daging, tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena kenikmatan aneh yang sulit dijelaskan. Bau darah itu membuatnya tenang, dan setiap kali pelanggan tersenyum puas, hatinya merasa hangat, seolah diberi restu oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun, perjanjian tidak pernah datang tanpa harga. Pada Jumat malam ke-7, Bu Soleh bermimpi. Dalam mimpinya, Mbah Dargo berdiri di depan rumah, membawa karung merah. Dia berkata, waktunya tumbal pertama.
Ketika Bu Soleh terbangun pagi itu, ia mendapat kabar. Pemasok daging yang biasa mengantarnya ditemukan mati di pasar. Tubuhnya hilang separuh. Orang-orang bilang, itu kecelakaan mesin giling. Tapi Bu Soleh tahu, itu bukan kecelakaan. Itu sudah perjanjian. Dan mau, untuk pertama kalinya ia menyadari, setiap tetes darah yang jatuh di dapurnya adalah tanda tangan untuk perjanjian yang tak akan pernah bisa ia batalkan. Perjanjian yang ditulis di tanah kuburan, di bawah mata setan yang masih mengintai dari kegelapan. Malam itu hujan turun pelan, seperti menahan napas di antara rintik yang jatuh satu-satu. Di atap seng warung, lampu neon menggantung goyah, memantulkan cahaya kuning pucat ke wajah Pak Soleh, yang tampak lebih tua dari biasanya. Tangannya gemetar, memegang gelas kopi yang sudah dingin. Bu Soleh duduk di seberangnya diam. Suara sendok beradu pelan dengan gelas, seperti jeda di antara rahasia besar, yang sebentar lagi akan pecah. Aku harus ngomong, Leh, katanya lirih. Aku udah nggak tahan lihat caramu tiap malam. Kau pikir aku nggak tahu kemana kau pergi? Pak Soleh menunduk. Kopi di hadapannya sudah tak tersentuh sejak tadi. Kau nggak akan ngerti, Soleh. Semuanya demi kita, demi warung ini. Bu Soleh menarik napas panjang. Demi warung ini, demi daging kambing yang tiap hari engkau bawa dari mana entah itu. Kau ini nggak bodoh, Leh. Aku tahu bau itu. Bau daging yang bukan dari pasar. Pak Soleh memejamkan mata. Ada luka yang tak bisa dijelaskan di sorot matanya. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya ia bicara pelan, nyaris seperti bisikan doa yang gagal. Waktu itu, Yuna nggak punya pilihan. Ia mulai bercerita. 3 tahun lalu, sebelum warung itu ramai, mereka hampir gulung tikar. Tak ada pelanggan, utang menumpuk. Dan anak mereka, Rama, sakit keras. Dokter bilang butuh biaya besar untuk pengobatan. Malam itu, Pak Soleh duduk sendirian di depan warung gelap yang nyaris roboh. Menangis dalam diam. Hujan deras petir menyambar, dan di sela gemuruh itu datang seorang pria tua berpakaian serba hitam. Wajahnya tak jelas tapi matanya merah menyala seperti bara di kegelapan. Kau mau warungmu ramai? Sorry berlari seolah keluar dari dalam tanah. Kau mau anakmu sembuh? Pak Soleh tak menjawab, tapi tangisnya jadi jawaban. Gernaldi Shanises menunduk. Lelaki itu tertawa pelan. Suaranya seperti gesekan besi di batu. Ada syaratnya, Leh, hanya satu. Tumbal pertama dari darah sendiri. Setelah itu, dagingmu takkan pernah habis. Rezekimu takkan kering. Pak Soleh menggeleng waktu itu. Ia pikir semua itu gila. Tapi malam demi malam berikutnya, Rama semakin sekarat. Dan di saat paling putus asa, suara itu datang lagi. Kali ini dari balik jendela kamar anaknya. Kau masih punya pilihan, Soleh. Tapi waktu tak banyak, ia kalah. Kalah oleh rasa takut kehilangan. Malam itu ia pergi ke kuburan Cina lama di pinggir kampung. Tempat ia pertama kali bertemu sosok itu. Hujan turun deras, tanah becek, dan angin dingin menggigit kulit. Lelaki tua berpakaian hitam itu sudah menunggu di bawah pohon beringin besar. Di hadapannya sesajen sudah disiapkan. Kepala ayam, dupa, dan kendi air hitam. Siapa tumbalnya? Tanya sosok itu dengan nada datar. Pak Soleh hanya diam. Tangannya gemetar, matanya merah. Dalam genggamannya ada foto lama. Adik perempuannya, Siti. Ia satu-satunya keluarga yang masih mau membantu saat warung sepi dulu. Tapi malam itu, ia yang dipilih. Maaf, Ti. Gumamnya sebelum gelap menelan semuanya. Sejak malam itu, Siti menghilang. Tak ada yang tahu kemana. Polisi mencari, warga bergosip, tapi tak ada jejak. Cuma Pak Soleh yang tahu sama apa yang benar-benar terjadi. Ia mengubur rahasia itu bersama daging kambing yang pertama kali ia jual di warung keesokan harinya. Dagingnya empuk, harum, dan entah kenapa pelanggan berdatangan. Dalam seminggu, warung itu ramai luar biasa. Namun setiap kali ia mencincang daging di dapur, bayangan Siti selalu muncul di mata pisau. Kadang wajahnya tampak di permukaan air rebusan, kadang terdengar tangis lirih dari belakang warung, terutama menjelang tengah malam. Bu Soleh menangis saat mendengar pengakuan itu. Kau bunuh adikmu sendiri? Pak Soleh menunduk, tak kuasa menatap istrinya. Aku nggak bisa nyebutnya begitu. Aku hanya menuruti syaratnya. Aku cuma ingin Rama hidup. Tapi dengan harga itu, Leh, teriak Bu Soleh. Harga yang nggak akan pernah lunas. Pak Soleh tak menjawab. Dari luar warung, suara azan Isya menggema sayup, seolah ikut mendoakan dosa yang tak lagi bisa ditebus.
Ia tahu tumbal pertama itu baru permulaan, karena setiap tahun pada malam yang sama sosok itu selalu datang lagi, meminta bayaran berikutnya, dan malam ini waktunya hampir tiba lagi. Malam itu hujan baru saja reda, udara lembab membawa aroma khas tanah basah, yang bercampur dengan wangi tongseng dari dapur warung. Lampu neon di pojok ruangan berkelip lemah, dan suara wajan beradu dengan sendok sayur, menciptakan irama yang biasa terdengar setiap malam. Tapi bagi Rama, malam itu tak terasa biasa. Ada sesuatu yang berubah. Aroma daging itu. Aneh dia sedang duduk di kursi panjang dekat pintu belakang warung, membantu ibunya merapikan piring kotor. Tapi hidungnya menangkap bau yang berbeda. Bukan bau kambing yang direbus atau tumisan bumbu kecap, tapi sesuatu yang lebih tajam, lebih menusuk, seperti bau darah yang baru keluar dari tubuh manusia. Rama berdiri perlahan. Bu, ini dagingnya dari mana? Tanyanya hati-hati. Bu Soleh yang sedang mengaduk kuah tongseng menoleh cepat. Loh, kenapa tanya begitu? Dari pasar kayak biasa. Tapi baunya beda, Bu. Rama menatap panci besar yang mendidih di atas kompor. Kayak bau darah. Manusia. Suara sendok di tangan Bu Soleh berhenti. Sesaat suasana jadi hening. Hanya bunyi air mendidih yang memecah sunyi. Kamu capek kali, Ram. Udah istirahat sana, jawabnya cepat tapi wajahnya pucat, dan tangan kirinya tampak gemetar. Rama diam, menatap ibunya lama. Juli ada sesuatu yang disembunyikan. Ia tahu itu. Sejak beberapa hari terakhir, ayahnya sering pergi malam-malam. Pulang dengan pakaian basah dan bau tanah. Kadang ada percikan darah di ujung sarungnya. Tapi setiap ditanya, jawabannya selalu sama. Dari tempat potong kambing. Malam itu rasa penasaran Rama mengalahkan rasa takutnya. Setelah warung tutup dan ibunya tertidur di kursi depan, ia masuk diam-diam ke dapur. Bau itu makin kuat di sana. Ia membuka tudung panci besar yang masih hangat, dan seketika jantungnya seperti berhenti berdetak. Di dalam panci, selain potongan daging kambing, ada sesuatu yang tak seharusnya ada. Sehelai gelang kain merah muda lusuh, setengah terendam kuah. Dia mengenali gelang itu. Itu milik Nisa, karyawan baru di warung. Gadis muda yang baru 2 minggu bekerja. Dan tiba-tiba pamit pulang kampung tanpa kabar. Rama mundur pelan, tubuhnya gemetar. Astaghfirullah, bisiknya hampir tanpa suara. Langkah berat terdengar dari arah pintu belakang. Pak Soleh muncul, wajahnya pucat diterangi cahaya lampu dapur yang redup. Kamu ngapain di sini, Ram? Suaranya tenang tapi dingin, seperti menahan sesuatu di dalam dada. Ayah, Rama menelan ludah, suaranya pecah. Ini gelang Nisa. Kenapa ada di sini? Pak Soleh mendekat perlahan. Kamu nggak ngerti, nah. Ini semua buat kita. Buat kamu juga. Buat aku. Rama berteriak. Buat aku makan daging manusia gitu ya. Pak Soleh memejamkan mata, menahan napas panjang. Bukan manusia, tumbal. Tumbal yang harus diganti supaya rezeki tetap jalan. Kalau enggak, kita semua yang akan diambil. Rama melangkah mundur, ngeri. Ayah dengar diri ayah sendiri. Ini gila, gila. Wajah Pak Soleh berubah muram. Kamu pikir gampang ngelihat anak sendiri sekarat? Kamu pikir gampang ngubur adik sendiri demi kamu bisa hidup? Kalimat itu menghantam Rama seperti palu. Ia membeku. Ade, Pak Soleh sadar ia kebablasan. Tapi semuanya sudah terlambat. Maksud ayah, jadi... Selama ini, semua ini karena aku. Suara Rama bergetar. Tumbal pertama itu, buat aku hidup. Pak Soleh tak menjawab. Joannya berdiri menunduk dalam diam. Air mata Rama mengalir deras. Ayah udah jual jiwa kita semua. Tiba-tiba lampu di dapur berkelip keras lalu padam. Gelap total. Hanya terdengar suara angin lewat dari celah pintu, membawa aroma busuk darah yang kian kuat. Dari arah panci mendidih, muncul suara gelembung aneh, seperti napas berat dari dalam air. Rama menatap, tubuhnya kaku. Dalam kegelapan, ia seperti melihat bayangan seseorang berdiri di belakang ayahnya. Tinggi, kurus dengan mata merah menyala. Sosok itu menyentuh bahu Pak Soleh, lalu berkata dengan suara yang berat, seperti berasal dari tanah basah. Waktunya hampir tiba. Soleh, kau janji dan darah berikutnya sudah menunggu. Rama menjerit, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Bau darah semakin pekat memenuhi ruangan, menyesakkan dada. Saat lampu menyala lagi, sosok itu sudah hilang. Pak Soleh berdiri kaku,
Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. "Pergi ke kamar, Rama," katanya pelan tapi tegas. "Jangan ikut campur lagi," Rama tak menjawab. Giryuhani menatap panci itu dengan mata kosong. Malam itu, untuk pertama kalinya ia sadar. Warung tongseng kambing itu bukan cuma tempat makan, tapi altar, tempat darah dan dosa bercampur jadi satu. Dan setiap suapan tongseng mungkin saja berisi nyawa yang pernah hidup. Malam itu langit Tangerang terasa berat, seperti menahan sesuatu di balik awan hitam yang tak kunjung pecah. Jam di dinding warung menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Pelanggan terakhir sudah pulang. Kursi-kursi terbalik di atas meja, dan aroma kuah tongseng masih menggantung di udara, bercampur dengan bau amis yang samar. Bu Soleh duduk di depan warung, menggenggam tasbih tapi bibirnya tak berucap. Matanya kosong menatap jalanan gelap yang sepi. Sejak pengakuan Pak Soleh beberapa malam lalu, ia nyaris tak tidur. Hatinya gelisah, terutama malam ini, Jumat Kliwon, malam yang selalu ia benci. Di dapur, Pak Soleh menyiapkan sesuatu. Rama yang pura-pura tidur diam-diam mengintip dari balik pintu kamarnya. Dia mendengar suara aneh dari dapur. Bunyi kendi dipukul, air diguyur. Lalu sesuatu seperti desis panjang dari bara api yang disiram darah. Rama keluar pelan, langkahnya hati-hati. Dari celah pintu dapur, ia melihat ayahnya duduk di lantai, di depan sesajen. Kemenyan yang masih mengepul, kendi berisi cairan hitam, dan di sampingnya, seekor kambing hitam terikat dengan mata melotot. Tapi yang membuat darah Rama berhenti mengalir adalah benda di tangan ayahnya. Sebilah pisau panjang, ujungnya berlumur merah. "Ayah," suaranya bergetar hampir tak terdengar. Pak Soleh menoleh pelan. Wajahnya pucat seperti tak lagi hidup. "Kamu nggak seharusnya lihat ini, Ram. Apa yang ayah lakukan? Ini malam terakhir sebelum waktunya. Kalau aku nggak kasih tumbal, dia yang akan datang ambil kita." "Siapa dia, ayah? Yang sudah menepati janjinya sejak malam pertama." Rama melangkah masuk, tapi bau anyir darah membuatnya hampir muntah. Jemel lihat di sudut dapur ada sesuatu yang dibungkus karung goni. Darah menetes dari bawahnya. "Jangan bilang." "Ayah, udah." Sebelum ia selesai bicara, suara dari luar warung membuat mereka berdua terdiam. Ia ada ketuk keras di pintu belakang. Tok, tok ketiga kali. Pelan tapi jelas, Bu Soleh berlari ke dapur. "Leh, jangan dibuka." Suaranya gemetar. Pak Soleh menatap pintu itu dengan mata kosong. Dia datang lebih cepat. Katukan itu terdengar lagi, kali ini diiringi dengan suara berat seperti seseorang menyeret rantai di tanah. Udara di dapur tiba-tiba menjadi dingin menusuk. Nyala kompor meredup sendiri, dan kemenyan padam seolah tercekik oleh udara dingin. Rama berlari ke arah ibunya. "Bumi, kita pergi dari sini." Tapi sebelum langkah mereka mencapai pintu depan, suara berderak keras terdengar dari pintu belakang. Engselnya patah dan angin dingin menerobos masuk. Di ambang pintu, berdiri sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tertutup kain, hanya mata merahnya yang terlihat. Di tangannya tergenggam tongkat kayu berujung besi berkarat, meneteskan darah segar. Pak Soleh gemetar tapi tak mundur. "Aku sudah siap, tapi bukan mereka yang kau ambil. Ambil aku saja." Sosok itu tertawa pelan, suaranya bergema seperti dari dasar sumur. "Janji tak bisa diubah, Soleh. Darah pertama sudah milikmu. Darah berikutnya milik penerusmu." Rama mundur spontan. "Apa maksudnya?" Bu Soleh berteriak, "Jangan sentuh anakku." Lalu memeluk Rama erat-erat. Tapi tiba-tiba dari arah panci besar di dapur, air mendidih dengan keras, menumpahkan kuah merah ke lantai. Dari dalam panci muncul gelembung besar. Lalu tangan hitam dengan kuku panjang menembus permukaan air, meraih udara seperti mencari korban. Bu Soleh berteriak keras. Rama menariknya, tapi lantai sudah licin oleh darah. Sosok berjubah hitam itu melangkah masuk. Setiap jejak kakinya meninggalkan noda hitam di lantai. Dia menunjuk ke arah Rama, tumbal dari darah sendiri. "Itu janji, itu harga." Pak Soleh menunduk menangis. "Aku mohon, jangan dia ambil aku saja. Jiwamu sudah busuk, Soleh." Suara itu menggeram. "Yang segar hanya darah muda. Janji harus ditebus." Tiba-tiba pisau di tangan Pak Soleh bergerak sendiri, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dia berusaha menahan, tapi tangannya terangkat ke lehernya sendiri. "Tidak, jangan." Jeritnya Bu Soleh menutup mata berdoa sekeras-kerasnya.
Rama berusaha merebut pisau dari tangan ayahnya, tapi terlalu terlambat. Sekali gerak pisau itu meluncur, dan darah memancar ke lantai. Tubuh Pak Soleh jatuh terduduk, matanya terbuka lebar. Sosok berjubah hitam mendekat mencelupkan ujung tongkatnya ke genangan darah itu. Janji ditepati. Tapi belum selesai, ia menoleh ke arah Rama dan Bu Soleh. Darahnya sudah menurun. Kutukan ini belum berakhir. Lalu sosok itu menghilang begitu saja bersama bau busuk yang tertinggal di udara. Lampu neon berkelip lagi dan dunia kembali sunyi. Bu Soleh menjerit memanggil nama suaminya, tapi tak ada jawaban. Hanya tubuh dingin yang tak lagi bernafas. Rama berdiri kaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu malam itu bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Di luar, jam menunjuk pukul 12:13 menit. Angin berembus membawa suara lirih dari arah kuburan Cina di ujung jalan. Suara yang berkata pelan, nyaris seperti bisikan di telinga. Janji darah tak pernah mati. Hilanisi menunggu giliran berikutnya. Malam itu hujan turun tanpa suara. Rintik halus yang seperti tangisan kecil dari langit mengusap genting warung tongseng Bu Soleh yang kini sepi dan gelap. Sejak kematian Pak Soleh malam Jumat Kliwon itu, tak ada lagi aroma bumbu tumis, tak ada suara pelanggan, tak ada tawa di antara dengung lalat dan bau basi daging yang menggantung. Bu Soleh duduk di kursi bambu depan warung. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong menatap panci besar yang kini tertutup kain putih. Ia belum berani membuka dapur sejak malam berdarah itu. Rama duduk tak jauh darinya, menatap tanah dengan pandangan hampa. Sejak ayahnya meninggal, ia sering bermimpi buruk. Tentang pisau berlumur darah, tentang bayangan tinggi berjubah hitam, yang terus memanggil namanya dari balik kabut. Dan malam ini, mimpi itu seperti hidup di depan mata. Jam di dinding berdentang 2 kali. Dewi angin malam berhembus pelan, tapi cukup untuk membuat kain putih di atas panci berkibar halus. Bu Soleh menegakkan tubuhnya. Ram, kamu dengar itu? Suaranya serah. Rama menoleh pelan. Dengar apa, Bu? Dari dapur. Kayak ada yang manggil. Rama mengerutkan kening. Ia menajamkan telinganya. Dan memang, samar dari balik dapur. Terdengar suara perempuan berbisik pelan seperti berasal dari perut bumi. Soleh, Soleh. Belum selesai, Soleh. Bu Soleh berdiri. Astagfirullah. Itu suara siapa? Tiba-tiba panci besar di dapur bergetar hebat. Seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Suara gemuruh kecil terdengar dari arah bawah tanah. Lalu bau anyir darah yang begitu pekat menyebar ke seluruh ruangan. Rama berlari ke dapur, tapi Bu Soleh menahan tangannya. Jangan buka itu panci. Namun sesuatu di dalam diri Rama seperti menolak larangan itu. Dia berarti harus tahu, harus melihat. Dia melangkah pelan mendekati panci besar itu. Semakin dekat, semakin jelas suara lirih yang memanggil. Bukan lagi nama ayahnya, tapi namanya sendiri. Rama, waktumu. Jantungnya berdegup kencang. Ia meraih kain putih itu, dan dalam satu tarikan cepat, ia buka. Seketika, udara di ruangan seolah berhenti. Dari sedalam panci bukan hanya kuah merah yang terlihat, tapi wajah-wajah. Wajah manusia, tenggelam di antara potongan daging dan lemak yang membusuk. Ada wajah Nisa, ada wajah Siti, bahkan wajah ayahnya sendiri. Semuanya menatap Rama dengan mata kosong dan mulut yang masih bergerak-gerak, seolah ingin bicara tapi tak bisa. Rama, suara itu datang dari arah belakangnya. Ia menoleh cepat. Bu Soleh berdiri di sana tapi matanya kini merah darah, dan dari hidung serta telinganya mengalir cairan hitam pekat. Rambutnya kusut, dan kulit tangannya terlihat seperti mulai membusuk. Bu. Rama terisak mundur beberapa langkah. Ibu kenapa? Bu Soleh tersenyum samar, senyum yang aneh. Antara sayang dan terkutuk. Kita nggak bisa lepas, nah. Janji ayahmu belum lunas. Dia udah bayar dengan darahnya, tapi janjinya menurun. Sekarang giliran kita. Rama menggeleng panik. Enggak, kita bisa pergi dari sini. Kita bisa... Suara tawa berat memotong ucapannya. Dari sudut dapur muncul kabut tebal berwarna hitam. Membentuk sosok tinggi berjubah sama seperti yang ia lihat malam kematian ayahnya. Matanya menyala merah dan suaranya seperti ribuan suara berbisik jadi satu. Tak ada yang bisa lari dari darah sendiri. Sosok itu melangkah pelan, menatap mereka berdua. Soleh sudah berjanji. Setiap generasi
satu tumbal dari darahnya. Dan malam ini waktunya tiba lagi. Bu Soleh menjerit, "Ambil aku, jangan anakku." Sosok itu mendekat, dan dari ujung tongkatnya menetes darah yang masih hangat. Kau pikir bisa mengganti nasib dengan air mata? Tiba-tiba tubuh Bu Soleh bergerak sendiri. Tangannya gemetar, tapi ia justru mengambil pisau dari meja. Air matanya jatuh satu-satu. "Maafin ibu, Ram." "Bu, jangan." Rama berlari, tapi suara keras terdengar. Sret, pisau itu sudah menembus dada Bu Soleh sendiri. Darah menyembur ke lantai, dan tubuhnya jatuh di pelukan Rama. Rama menjerit, suaranya memecah kesunyian malam. Tapi sebelum sempat ia bangkit, tangan Bu Soleh yang dingin mencengkeram kuat lengannya. Matanya yang tadi mati kini menatap tajam. Suaranya berubah berat dan serak, seperti dua suara jadi satu. Darah terakhir, diberikan sendiri. Pisau yang masih menancap di dada Bu Soleh bergerak sendiri. Perlahan keluar, lalu berbalik arah ke tubuh Rama. Ia menahan, tapi kekuatan itu jauh lebih besar. Ia menatap wajah ibunya. Tapi kini yang ia lihat bukan ibunya lagi, melainkan sosok hitam dengan wajah kabur, menyatu di tubuh Bu Soleh. "Ayahmu menukar hidupmu dengan nyawanya. Tapi hidup tak gratis, Rama." Pisau itu meluncur cepat. Rama berteriak, tapi segalanya menjadi gelap. Saat fajar tiba, warga menemukan warung tongseng itu dalam keadaan terbuka. Di dalamnya ada dua tubuh. Bu Soleh dan Rama saling berpelukan di lantai dapur yang dipenuhi darah mengering. Di sebelah mereka, panci besar masih mendidih pelan, seolah ada sesuatu yang masih hidup di dalamnya. Dan ketika salah satu warga nekat membuka tutupnya, bau busuk menyeruak keras. Di antara kuah merah dan daging terlihat dua wajah baru, wajah Bu Soleh dan Rama. Sejak malam itu, setiap Jumat Kliwon, warung yang sudah lama ditutup itu kadang tampak terang dari jauh, seperti masih buka. Ada aroma tongseng kambing yang begitu menggoda, dan suara perempuan lembut memanggil dari balik tirai. "Mas, mau tongsengnya yang pedas atau yang berjiwa?" Sudah lewat hampir setahun sejak malam berdarah itu. Orang-orang di kampung Babakan, Tangerang, masih sesekali membicarakannya dengan suara pelan, seolah takut ada sesuatu yang ikut mendengar. Warung tongseng Bu Soleh kini tinggal puing. Dinding kayunya hangus, atap sengnya berlubang, dan bekas meja jualannya sudah lapuk dimakan waktu. Tapi meskipun tempat itu seharusnya kosong, banyak warga bersumpah mereka masih mencium aroma khas tongseng kambing setiap malam Jumat Kliwon. Wangi bumbu, daging rebus, dan sedikit darah hangus. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana warung itu terbakar. Beberapa bilang, warga melihat cahaya merah menyala di tengah malam tapi tak terdengar suara apapun. Api besar melahap bangunan tua itu dalam diam. Anehnya adalah meski api begitu besar, tak ada satupun rumah di sekitarnya yang terbakar. Seolah hanya warung itu yang dipilih api, atau mungkin menjemput dirinya sendiri. Rama dan Bu Soleh sudah lama dikubur berdampingan di pemakaman kecil di belakang masjid. Tapi sejak mereka dimakamkan, banyak kejadian aneh. Batu nisan keduanya sering basah meski tak hujan. Kadang di pagi hari, terlihat bekas bara kecil di sekitar tanah makam, seperti bekas abu dupa yang baru padam. Dan yang paling menakutkan, ada yang bilang setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, terdengar suara sendok beradu dengan piring dari arah kuburan mereka. Beberapa bulan setelah kejadian itu, orang-orang mulai terbiasa. Warung yang hangus dibiarkan saja, hingga suatu pagi sebuah spanduk baru terpasang di depan reruntuhan bangunan. Tulisan besar mencolok di atasnya berbunyi, "Warung Tongseng Kambing Barokah, resep asli Bu Soleh." Orang yang memasangnya mengaku bernama Chandra, pemuda dari luar kota yang katanya membeli lahan itu dari keluarga jauh almarhum Pak Soleh. Ia tampak ramah, sopan dan cepat akrab dengan warga sekitar. Tak butuh waktu lama, ia merenovasi warung itu, mengecat ulang dinding, mengganti atap, dan membuat dapur baru di belakang. Warungnya tampak bersih dan modern, tapi tetap mempertahankan posisi dapur di tempat yang sama seperti dulu. Resepnya asli dari Bu Soleh, katanya setiap kali pelanggan baru datang. Saya belajar langsung dari keluarga mereka. Orang-orang awalnya ragu, tapi begitu mencium aroma tongsengnya semua kekhawatiran hilang. Wangi dagingnya sama persis, gurih, tajam, sedikit manis dengan kuah kental berwarna merah gelap. Sopan dan rasanya seperti yang dulu. Bahkan beberapa pelanggan lama berkata, "Ini
Rasa yang sama kayak dulu waktu Bu Soleh masih hidup. Warung itu mendadak ramai. Motor dan mobil parkir di pinggir jalan. Orang-orang datang dari jauh. Ada yang bahkan bilang kalau makan di situ bisa menambah rezeki. Chandra cuma tertawa setiap kali mendengar komentar seperti itu. Dia lalu menjawab, mungkin karena niatnya baik. Tapi di balik senyumnya, ada sesuatu yang aneh. Tatapannya dingin, dan tangannya selalu memakai sarung tangan hitam saat memotong daging. Malam pertama, warung itu buka kembali. Seorang ibu tua lewat di depan. Dewi menatap dari jauh lalu bergumam pelan. Aneh, dulu warung itu kebakaran, tapi aroma tongsengnya masih sama. Saat ia hendak melangkah pergi, dari dalam warung terdengar suara perempuan tertawa kecil. Tawa itu samar, tapi jelas bukan milik pelanggan. Beberapa hari kemudian, para pedagang sekitar mulai memperhatikan hal-hal ganjil. Warung Chandra tak pernah terlihat membeli daging dari pasar. Tak ada truk atau motor pengantar bahan makanan. Tapi stok dagingnya selalu ada. Segar, banyak, tak pernah habis. Persis seperti dulu, sebelum semuanya berubah jadi kutukan. Suatu malam, penjaga warung nasi di seberang jalan bercerita. Ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Lewat jendela dapur, sekitar pukul 2 dini hari. Ia melihat Chandra berdiri di depan panci besar, menatap rebusan tongseng sambil berbicara sendiri. Di belakangnya samar-samar tampak sosok perempuan berambut panjang berdiri diam. Wajahnya tak terlihat, tapi kain dasternya penuh bercak merah tua. Ketika penjaga itu memanggil namanya, sosok itu hilang begitu saja. Tapi Chandra menoleh sebentar ke arah jendela, dan dari matanya terlihat pantulan api, merah menyala seperti bara. Besok paginya, seorang pemulung ditemukan pingsan di belakang warung. Dia bercerita dengan terbata-bata. Wajahnya pucat seperti orang melihat setan. Aku cuma mau numpang tidur, katanya. Tapi aku lihat panci besar di dapur warung itu kebuka sendiri. Di dalamnya, bukan daging tapi kepala manusia. Wajahnya masih segar, matanya kebuka. Orang-orang tertawa tak percaya. Tapi sejak hari itu pemulung itu hilang. Tak pernah muncul lagi. Warung tongseng Barokah makin laris. Bahkan setiap Jumat Kliwon pengunjungnya paling ramai. Banyak yang bilang dagingnya lebih empuk, lebih gurih dari biasanya. Dan Chandra selalu menyajikannya dengan senyum tipis yang sama. Namun, ada satu hal yang tak pernah berubah. Di dinding belakang warung, Chandra menggantung foto besar Bu Soleh dan Pak Soleh, seolah menghormati pendiri warung. Di bawah foto itu ada tulisan kecil yang hampir tak terbaca. Janji darah tak akan pernah mati. Dan setiap kali pelanggan baru duduk di bangku dekat foto itu, entah kenapa lampu di atas meja selalu berkedip pelan, seolah ada sesuatu yang ikut duduk di sana, menatap mereka makan dan tersenyum. Kau tahu, setiap warung yang ramai tak selalu karena masakannya enak. Kadang karena ada sesuatu yang ikut makan bersama mereka. Warung tongseng kambing Bu Soleh di Tangerang dulu hanyalah tempat kecil di pinggir jalan, tapi namanya melejit secepat kilat. Dari pagi sampai malam pembeli tak pernah berhenti datang. Mereka bilang, dagingnya empuk, bumbunya meresap, dan kuahnya seolah punya rasa yang tak bisa dijelaskan oleh lidah manusia. Tapi di balik aroma sedap yang memabukkan itu, ada bau lain yang disembunyikan oleh asap dapur. Bau darah dan janji yang tak pernah ditepati. Kisahnya dimulai dari rasa lapar, tapi berakhir di perut iblis. Pak Soleh, lelaki sederhana yang dulu hanya ingin menghidupi keluarganya, pernah memohon sesuatu di tempat yang tak seharusnya. Dia menanam sesajen di kuburan Cina lama, membakar dupa hitam, dan memanggil sesuatu yang menjawab doanya dengan senyuman tak manusiawi. Dan dari malam itu, rezekinya tak pernah berhenti mengalir bersama tumbal-tumbal yang tak pernah cukup. Satu persatu yang ia cintai lenyap. Mulai dari kucing yang ditemukan tanpa kepala, sampai anaknya, Rama, yang malam terakhir hidupnya ditemukan di dapur warung dengan mata terbuka lebar, menatap panci mendidih. Bu Soleh, yang dulu hanya ingin dagangannya laku, akhirnya ikut tenggelam dalam perjanjian suaminya. Di dunia pesugihan tak ada yang setara. Kau boleh kaya, tapi yang kau bayar bukan uang. Kau bayar dengan nyawa. Mereka bilang setelah kebakaran itu arwah Bu Soleh masih di sana. Tidak tenang, tidak pergi. Ia terjebak antara warung dan neraka, terikat oleh janji darah yang dulu dibuat suaminya.
Karena dalam dunia setan, perjanjian tak bisa dibatalkan hanya dengan kematian. Kematian hanyalah tanda bahwa giliranmu sudah tiba. Ketika warung itu berdiri kembali, banyak yang mengira semuanya sudah berakhir. Tapi tak ada yang benar-benar berakhir jika yang memulai adalah iblis. Warung baru itu hanyalah kulit baru bagi roh lama. Nama dia boleh berubah, pemilik boleh berganti, tapi rasa, bau, dan bisikan itu tetap sama. Malam Jumat Kliwon, jika engkau lewat di depannya, jangan menoleh. Karena mereka bilang, di balik tirai dapur, ada seseorang yang masih berdiri, memotong daging tanpa berhenti. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi senyumnya sama seperti dulu. Dan kalau kau berani duduk di sana, tepat di bawah foto Bu Soleh dan Pak Soleh, mungkin kau akan mendengar bisikan kecil dari arah dapur. Suara sembut-sembut tapi dingin menusuk telinga. Terima kasih sudah makan di sini. Tapi ingat, janji setan tak pernah gratis. Lalu, kalau malam itu kau mimpi melihat wajah orang asing menatapmu dari panci mendidih, jangan kaget. Itu bukan mimpi. Itu tanda bahwa giliranmu sudah mulai dihitung. Karena dalam jagat ini, tidak semua rezeki datang dari Tuhan. Beberapa datang dari setan yang sabar menagih bayarnya. Sudah hampir 3 tahun sejak warung Tongseng Barokah berdiri di atas tanah bekas warung Bu Soleh. Banyak yang tak tahu. Banyak pula yang pura-pura tak peduli. Asal perut kenyang dan dompet tetap aman, orang jarang bertanya dari mana datangnya daging yang mereka makan. Tapi Tangerang selalu punya cara untuk menyimpan rahasianya sendiri, terutama di malam yang tak berbulan. Malam itu, hujan turun pelan. Jalanan licin, lampu warung berpendar kekuningan. Di dalam Kandra sibuk menyiapkan pesanan, beberapa pelanggan duduk menikmati tongseng panas. Uapnya menari di udara. Tak ada yang aneh kecuali satu hal. Di bangku paling pojok, duduk seorang perempuan tua berkerudung kelabu. Dia datang tanpa suara, wajahnya tertutup sebagian. Dan dari tangannya menetes air hujan yang pekat seperti tinta. "Seporsi tongseng, nak," katanya pelan. Suaranya serak tapi lembut. "Pakai resep lama ya?" "Yang dulu dipakai Bu Soleh." Chandra sempat terdiam. Dia menatap perempuan itu lama, lalu perlahan tersenyum. "Ibu kenal Bu Soleh?" Tanyanya datar. Perempuan itu menunduk. "Lebih dari kenal. Aku saksi dari janji yang belum lunas, Henning." Hanya bunyi hujan yang jatuh di atap seng. Di dapur, panci besar mendidih dengan suara gemericik aneh. Chandra menunduk, mengambil pisau dan daging mentah. Tapi matanya tiba-tiba terpaku. Daging itu bergerak sendiri, seperti jantung yang masih berdenyut. Ia memaksa tersenyum, mencoba tenang. Tapi dari ujung dapur, terdengar suara langkah pelan berderak, lalu berhenti tepat di belakangnya. Dia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Namun di permukaan panci, bayangan seseorang sedang berdiri menatapnya. Wajah perempuan berambut panjang, dengan mata merah menyala dan kulit melepuh. Darah Chandra membeku. "Sola?" Suaranya gemetar, tawa kecil terdengar dari bangku pojok. Ketika ia kembali menatap meja pelanggan, perempuan tua itu sudah tak ada. Kursinya kosong, tapi di atas meja ada semangkuk tongseng yang belum tersentuh. Dan di dalamnya mengapung sepotong jari tangan dengan cincin perak berukir nama Soleha. Lampu warung mendadak padam. Api kompor menyala lebih besar, menjilat-jilat panci. Gendra menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam dentuman keras. Warung itu terbakar lagi untuk kedua kalinya. Warga berlari keluar, melihat api menelan bangunan itu tanpa suara, sama seperti dulu. Dan seperti dulu pula, tak ada tubuh yang ditemukan setelah api padam. Beberapa hari kemudian, seorang warga mengaku melihat warung itu sudah berdiri lagi, bersih dengan cat baru, dan papan nama berbeda. Warung Tongseng Kambing Rahayu dikelola oleh Bu Soleha. Padahal, semua tahu Bu Soleh sudah mati. Malam-malam berikutnya, dari jalan depan warung, masih bisa terdengar suara sendok beradu dengan piring, tawa lirih, dan aroma tongseng yang sama menggoda. Orang-orang datang lagi, makan lagi, tertawa lagi. Tak ada yang peduli. Karena begitulah manusia. Selalu lapar, selalu penasaran, selalu menutup mata pada yang tak bisa dijelaskan. Dan di atas pintu warung baru itu, tergantung sebuah papan kecil, tulisannya nyaris tak terbaca, seolah hanya untuk mereka yang berani menatap lama. Janji sudah ditepati, tapi kutukan masih lapar. Malam itu, angin berhembus pelan.
Bau daging panggang, darah, dan dupa menyatu. Di kejauhan suara langkah samar terdengar. Entah pelanggan, entah roh yang masih menagih bayarnya. Karena di jagat demit kisah tak pernah benar-benar berakhir. Hanya berpindah warung, menunggu pengunjung berikutnya.